Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Rebon pada malam hari ini. Walaupun ibadah kita laksanakan dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa kasih kita kepada Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita tetap bisa mengadakan persekutuan doa melalui ibadah Rebon. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, bersekutu, menyiapkan hati kita supaya Roh Kudus datang di dalam hati kita untuk menerima firman itu. Mari saya hantarkan. Ucap syukur kami ya Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami masing-masing. Walaupun kami secara pribadi dari rumah kami masing-masing, kami masih punya keinginan untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama pada ibadah Rebon pada malam hari ini. Tuhan, tolong hadir di keluarga kami masing-masing. Bukalah hati kami masing-masing agar kami dapat menerima Roh-Mu yang kudus, menerima firman-Mu pada malam hari ini, sehingga firman-Mu boleh kami terima, kami rasakan, dan kami lakukan di setiap kehidupan kami. Ya Bapa, hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, tolonglah urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikannya hanya dari Engkau saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan mendengarkannya dari kesaksian Injil Matius bab 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-9. Saya ulangi lagi, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kesaksian Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi pantai. Saya ulangi, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah seorang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan yang
tertulis di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Berbahagialah orang yang mau mendengarkannya, merasakannya, kemudian melakukannya di setiap kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan atau renungan pada malam hari ini diberikan judul Sikap Mendengarkan, yang kita ambil dari Nats Matius 13 ayat yang ke-9, yang akan saya ulangi demikian firman-Nya. Siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, pasti kita itu pernah mendengar kata hoax, atau kalau orang mengatakannya hoax. Apa artinya? Hoax yang berarti berita bohong atau berita yang tidak benar. Biasanya hoax itu sengaja dibuat untuk kepentingan beberapa orang tertentu atau beberapa kelompok tertentu. Berita yang demikian itu sama sekali tidak berguna, bahkan sangat merugikan bagi setiap orang yang mempercayainya. Saudara-saudara, di zaman yang penuh dengan berita ini, melalui media sosial biasanya tidak mudah kita itu untuk menemukan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Berita seolah tiada hentinya datang, bahkan seolah seperti menjejali manusia akan hal-hal yang tidak penting bagi hidup kita. Misalnya sering kita menerima berita seolah-olah membutuhkan barang ini dan itu. Sering sekali kita kalau membaca di dalam HP itu ada berita. Kalau saudara mempunyai barang ini, maka saudara akan kaya raya. Kalau saudara mempunyai barang ini, saudara tidak akan sakit dan sebagainya. Juga kita sering menerima berita bahwa kita akan bahagia jika memiliki barang ini dan itu. Oleh karena itu, sikap di dalam mendengarkan itu perlu penalaran kita. Penalaran agaknya lebih penting pada saat ini, sehingga kita tidak mudah termakan berita-berita yang tidak benar. Baiklah, sekarang kita bijak untuk membaca dan mendengarkannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, siapakah yang bertelinga, biarlah mendengar. Oleh sebab itu, marilah ketika kita mendengarkan hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita terima dengan bijak, kita harus bisa membedakan mana berita yang benar dan yang tidak benar. Manusia yang benar atau berita yang benar, itulah yang harus kita dengarkan. Setelah kita mendengarkan, maka kebenaran itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memisahkan secara bijak bahwa berita itu benar atau salah, atau berita yang tidak menguntungkan? Inilah kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Kebenaran itu ada
hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah mudah percaya dengan berita-berita yang menjadi hoax pada saat ini. Adapun supaya bisa kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa memilih, menentukan bagaimana agar apa yang kita dengarkan tadi memang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalaupun berita itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, janganlah kita dengarkan. Sekarang ini, marilah kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam mendengarkannya. Dan agar sungguh-sungguh bermanfaat, marilah kita perlu rasakan apakah yang didengarnya dengan hatinya yang paling dalam, supaya bisa menggerakkan tindakan ke arah yang selaras dengan berita tersebut. Kalau berita itu benar, maka kita rasakan, oh iya, berita ini adalah benar. Karena berita ini membawa manfaat bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya di akhir sabda Tuhan tadi yang tertulis di dalam Matius bab 13 ayat yang ke-9, dalam sabdanya Tuhan Yesus berkata atau berfirman, Tuhan Yesus menekankan di dalam tentang mendengarkan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu, jika ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita memang perlu budi pekerti yang utuh, bisa mendengarkan dan juga bisa merasakan. Kemudian kita bisa menentukan tindakan dan akhirnya mampu mendengarkan sabda Tuhan itu untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita bisa mendengarkan dengan pemahaman yang sedemikian dalamnya, pasti bisa mengurangi tindakan yang tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita ini tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi marilah selain kita menjadi pendengar yang bijak, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kita. Marilah, supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan bagaimana kebenaran itu ada. Marilah kita berusaha agar hidup kita ini bisa menghasilkan buah yang berlipat ganda. Marilah kita berusaha menjadi tanah yang subur, sehingga benih itu bisa tumbuh dengan subur di dalam hati kita dan bisa menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap mendengarkan dengan sungguh perlu diusahakan di sepanjang kehidupan. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi pendengar firman, kemudian menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan kita ini menjadi berita kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan atau kita akan berbuah banyak, berlipat ganda dengan apa yang difirmankan Tuhan tentang seorang penabur tadi. Jadi kita selain menjadi
tanah yang subur, kita juga harus menjadi penabur. Sehingga dalam kehidupan kita menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini kita bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan pada ibadah rebon pada malam hari ini. Marilah kita rasakan firman ini dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pendengar yang bijak, menjadi pendengar yang baik, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Marilah pada malam hari ini kita akhiri persekutuan ibadah rebon ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kami hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Firman-Mu sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan. Ajarilah senantiasa kami ini menjadi pendengar yang bijak serta pelaku firman yang baik. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus agar menuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada malam hari ini belum bisa mendengarkan firman-Mu melalui ibadah rebon ini. Tolong Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka. Apabila mereka sedang sakit, tolonglah Tuhan, berikan kesembuhan melalui bilur-bilur-Mu. Engkau mengasihi dia. Apabila saudara-saudara kami sedang bepergian ataupun melakukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tolong Tuhan, berkati mereka agar pekerjaan dan perjalanan mereka di dalam tuntunan Tuhan saja, sehingga di lain waktu boleh mendengarkan firman-Mu. Di setiap kehidupan mereka Tuhan, tolonglah. Apabila saudara-saudara kami yang hendak undur dari Engkau, kiranya Tuhan sendiri yang akan membawanya kembali dalam persekutuan bersama-sama dengan kami di lain waktu. Ya Bapa, ketika malam tiba, tolonglah berkati kami. Damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan, kami nantikan di setiap kehidupan kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami apabila di dalam ibadah rebon ini terselip dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah rebon pada malam hari ini semoga membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.